Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Marta, dosen dari Prodi DKV UPI PTK Padang. Saat ini mengampu mata kuliah DKV 1, di mana mata kuliah DKV 1 ini bagaimana proses dalam penciptaan visual brand identity atau dari penciptaan logo. Sebelum kita masuk apa itu logo, mari kita mengenal sedikit tentang desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi secara ungkapan kreativitas melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta kombinasi warna, layout atau tata letak dan perwajahan. Dengan demikian, gagasan bisa diterima atau diterima baik orang lain, kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Maksudnya di sini adalah bagaimana pesan dan komunikasi yang kita sampaikan itu bisa diterima masyarakat atau khalayak sasaran. Dan selanjutnya kita masuk dengan what's its logo. Apa sih itu logo? Nah, logo adalah sebuah tulisan, ilustrasi, gambar, sketsa yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atau suatu bentuk entitas. Contohnya, lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk. Dan selanjutnya, logo atau corporate identity atau disebut dengan visual brand identity adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi dia memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk, jasa dari kompetitornya. Maksudnya di sini adalah bagaimana logo ini membedakan dengan si pesaingnya atau membedakan dia dengan jasa perusahaan orang lain. Nah, selanjutnya fungsi logo yang pertama itu adalah sebagai branding. Apa maksud dengan sebagai branding? Bahwa dia mewakili dari mereknya, bagaimana memperkenalkan perusahaan, jasa, produknya kepada orang lain melalui logo tersebut. Dan yang kedua itu adalah bagaimana memberikan informasi, pengawasan dan kontrol, bagaimana dia bisa menjual nilai yang ada dari mereknya tersebut. Dan yang keempat itu adalah bagaimana mengutarakan sebuah emosi. Dan yang kelima adalah untuk presentasi dan promosi. Nah, maksud dari untuk presentasi dan promosi, bagaimana kita memberikan promosi produk dari brandingnya tersebut, bagaimana kita mempromosikan produk-produk atau jasa kepada orang lain dan bisa diterima bahwa itu adalah dari promosi yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, kriteria logo yang efektif yang pertama itu adalah sederhana atau unik. Nah, maksud unik di sini adalah kita itu memang berbeda dari logo orang lain. Yang selanjutnya mudah diingat. Maksud mudah diingat di sini adalah logo itu sesimpel mungkin, sederhana mungkin yang bisa mengingat orang lain untuk melihat logo kita. Nah, yang keempat itu adalah serbaguna. Maksud yang serbaguna di sini, bagaimana logo itu bisa diterapkan di berbagai media yang lainnya. Contoh, bisa diaplikasikan dia ke stempel, dia bisa diaplikasikan dia ke kartu namanya, bisa diaplikasikan ke amplopnya, atau diaplikasikan ke media-media yang berhubungan dengan produk atau jasa perusahaan yang membutuhkannya. Yang kelima, kesesuaian atau sesuai. Maksud dari kriteria logo yang sesuai di sini, bagaimana
contoh dari produk HP atau laptop. Nah, dia berkesesuaian sesuai dengan produk yang dikeluarkannya dan bisa diaplikasikan di produk tersebut. Yang keenam itu adalah kriteria logo yang efektif. Itu adalah yang keenam, tahan lama. Contoh logo yang tahan lama di sini, logo dari KFC. Dia sejak berdiri sampai sekarang belum ada melakukan perubahan dan masih menggunakan logo tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana jenis-jenis dan klarifikasi dalam logo. Itu ya, yang pertama itu adalah lettermark. Bagaimana lettermark ini menggambarkan nama suatu perusahaan. Contohnya di sini logonya adalah CNN, HP, HBO, IMB, dan NASA. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana menggambarkan nama suatu perusahaan dari logo lettermark. Yang kedua, ada klarifikasi logo. Yang kedua, watermark. Nah, logo watermark menggunakan seluruh nama, merek atau brand dari perusahaan tanpa disingkat. Contoh dari logonya ada Facebook, ada Disney, ada produk Coca-Cola, dan ada Google. Nah, itu adalah contoh dari jenis logo klarifikasi watermark. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ada pictorial mark. Nah, contoh dari pictorial mark ini simbol logo yang memanfaatkan ikon yang dihiasi dengan grafis untuk menggambarkan suatu brandnya. Contohnya logo Apple, logo Nike, logo Twitter. Nah, itu adalah dari klarifikasi logo pictorial mark. Jadi nanti ada berbagai macam dari logo dari pictorial mark. Salah satunya yang di contohnya itu adalah ada Apple, Nike, dan Twitter. Nah, selanjutnya ada juga klarifikasi logo dari logo maskot. Nah, logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter bergambar. Contoh KFC yang disimbolkan dari kakek yang merupakan ownernya sendiri berjenggot, ya, mampu menyimbolkan sebuah dari brand KFC sendiri gitu. Nah, itu adalah contoh dari klarifikasi logo dari logo maskot. Yang selanjutnya ada logo dari kombinasi. Nah, contoh lagi logo kombinasi di sini merupakan logo yang terdiri dari gabungan watermark dengan logo simbol abstrak atau maskot, gambar dan teks. Contohnya di sini ada Burger King, Doritos, NASA, Pizza Hut, Trans Studio, MotoGP. Nah, contoh dan yang lainnya. Nah, itu adalah dari logo kombinasi klarifikasi logo. Dan yang terakhir ada jenis logo dan klarifikasi logonya logo emban. Nah, logo emban ini terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol. Nah, atau ikon. Contohnya dari logo emban yaitu Lamborghini, terus Pepsi, ASEAN, UFCS, Manchester United. Nah, itu adalah segel atau inti dari lambang tersebut, beberapa contoh dari logo emban. Dan ada juga bagaimana pertimbangan dalam membuat logo. Nah, pertimbangan tentang logo yang baik harus mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu dia harus original. Maksud original di sini adalah kita menciptakan konsepnya tersendiri, tidak meniru punya orang lain, tidak mencemplak orang lain, dan tidak meniru atau menciptak punya orang lain dan menciptakan karya kita sendiri. Nah, yang kedua itu adalah
memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Maksudnya di sini keterbacaan tinggi adalah walaupun dari jarak jauh itu logo itu bisa dibaca dan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan yang ketiga itu adalah simple atau sederhana. Logo di sini itu tidak boleh rumit. Kenapa? Karena dari orang hanya melihat sekilas itu udah teringat di benak konsumen atau masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo. Nah, yang pertama kita harus bagaimana tipografinya, seperti apa, warna yang digunakan apa, bentuknya apa, keseimbangannya seperti apa, selera pasar atau selera perusahaan yang akan diciptakannya seperti apa. Dan yang paling penting itu adalah riset, melakukan sebuah riset, melakukan sebuah penjelasan tentang bagaimana menciptakan dari logo tersebut. Sekian penjelasan singkat tentang mata kuliah DKV 1 pertemuan ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.